Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya itu, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara setrika dalam Tuhan, yang kita bacakan tadi ada 25 ayat. Panjang betul memang, tetapi kisahnya cukup kita kenali. Yang menjadi sudut pandang ini adalah sebetulnya jawaban Tuhan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan orang yang dianggap berdosa oleh mereka.
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini yang menjadi problem Tuhan Yesus membuat perumpamaan itu. Maka karena problemnya itu, maka kita melihat sudut pandangnya adalah sikap Bapa itu. Kita bisa melihat martabat anak bungsu. Dia dosanya sungguh luar biasa. Dia minta hak warisan lalu pergi meninggalkan. Lalu kesalahan yang kedua adalah dia menurut tradisi orang Yahudi itu kalau ngurusi babi atau juga dekat dengan babi atau makan babi itu adalah bersamaan dengan makanan haram. Artinya itu tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau dimakan ya tidak berkenan bagi Tuhan, tetapi dia justru melakukan tindakan itu. Berarti kesalahannya sungguh luar biasa. Tetapi kita melihat sikap Bapa. Sikap Bapa adalah menunggu. Menunggu di mana anaknya yang hilang itu balik. Dia selalu merenungkan dan pada waktu dia saat menunggu itu melihat kondisi sang bungsu itu mau pulang, dia justru berlari menyambut anak itu, memeluk anak itu dan menciumi anak itu. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa bagi kita. Jadi kembali dia mengembalikan martabat anak itu. Sekali menjadi anak dari Bapa itu, identitasnya tidak pernah hilang walaupun dia berdosa. Jadi kerentek untuk tetap menyambut anak itu sungguh luar biasa. Ini adalah kerahiman Bapa. Dan sungguh-sungguh ini adalah mau untuk menyambut kita juga. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita seringkali juga mengatakan niat untuk balik kepada Allah. Tetapi kalau hanya sekedar niat, tidak ada perbaikan di dalam diri kita. Sang bungsu itu tidak hanya sekedar niat, tetapi ada gerakan pulang menuju ke rumah Bapa. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita memang mau bertobat dari semua dosa, maka ada gerakan kita pulang menghadap Bapa. Bahkan ketidaklayakan kita ini oleh Bapa sendiri itu tidak digubris. Karena Tuhan hanya melihat bahwa identitas sang bungsu itu sekali anak, tetapi anggap sebagai anak. Nah, kita sebagai anak-anak Allah itu juga mempunyai dosa. Maka apakah kita juga mau balik menuju kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dan martabat kita dikembalikan lagi di hadapan Dia? Ini catatan yang pertama, sikap Bapa. Lalu yang kedua, Bapa ketemu dengan si sulung. Si sulung tiap hari, tiap kali ketemu dengan bapaknya. Tetapi Bapa tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk si sulung. Si sulung bekerja terus menerus, tapi Bapa tidak pernah memaksakan. Pada saat si sulung itu konflik batin karena melihat si bungsu itu disambut, dia protes kepada bapaknya. Kenapa anak itu yang sudah pergi ada iri, rasa iri itu? Kenapa yang sudah pergi menghabiskan, menghambur-hamburkan tetap disambut sebagai anak? Bapa mengingatkan, kedekatan dengan Bapa harus ditandai dengan apa? Dengan rasa ikut memiliki, sense of belonging. Ada sesuatu dalam kehidupan sehari-hari dari Bapa yang harus juga dia harus bisa merasakan dan dekat dengan mereka semua. Ada sense of belonging di situ. Ada rasa ikut memiliki. Apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah kepunyaan dia juga. Bapa mengingatkan yang penting bukan sekedar melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya, tetapi rasa dekat, rasa ikut memiliki. Tidak dipaksakan itu semua oleh Bapanya. Bapa membiarkan problem itu tetap ada, atau istilahnya itu pokoknya masalah-masalah itu
sesuai dengan kebebasan dari anaknya. Anaknya mau apa terserah. Tetapi Bapa hanya sekedar mengingatkan. Pada saat tabrakan dengan situasi, Bapa mengingatkan bahwa sekali anak, dia tetap diakui sebagai anak, bagian dari hidup Bapa. Nah, kalau kita merasa diri tidak pernah berdosa, kita dekat dengan Allah, sikap hidup kita baik, amal kita baik, kita seringkali merasakan, kok aku tetap jauh ya dari Allah, kok aku tetap jauh ya dari Bapa. Ini persis tindakan si sulung. Dia walaupun dekat secara fisik dengan Bapa, tetapi hatinya itu tidak dekat dengan Bapa. Dan ini yang menjadi hambatan, dia sulit untuk memahami kehendak Allah, kehendak Bapa. Kita seringkali begitu. Maka Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, walaupun kita sudah merasakan dekat dengan Allah, yang penting bukan sekedar mematuhi apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi memahami dan mengerti sikap Allah, dan kita berusaha untuk mengeterapkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Dengan seperti itu, maka kita akan bisa merasakan dan mengalami kerahiman Allah yang luar biasa. Maka sebetulnya bacaan Injil yang panjang tadi itu mau menegaskan kepada kita bagaimana kita bisa merasakan kerahiman Tuhan. Pertobatan tetap terbuka untuk kita. Allah itu menunggu kehadiran kita supaya kita balik kepadanya. Dan penantian Tuhan itu sebetulnya tidak sia-sia, karena banyak orang yang merasa diri jauh, merasa diri itu sungguh-sungguh luar biasa, mau untuk balik kepada Tuhan. Lalu kita bisa melihat lagi sebagai kesimpulan, si bungsu jauh dari bapaknya, tetapi hatinya merasa dekat dengan Bapa sehingga dia balik kepada Bapa. Si sulung dekat secara fisik dengan Bapa, tapi dia tidak mampu untuk memahami kehendak Allah dalam kedekatan itu sehingga hatinya jauh. Kita bisa melihat dari potret itu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.